Oke, perkenalkan saya Lailatul Maulidiah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKNH Multimedia Poncokusumo. Hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi yang akan ditemani oleh rekan kerja saya yaitu Budia Nuraini sekaligus yang akan ditemani oleh PP saya yaitu Bu Siti Mufida. Oke, selamat malam Budia Nuraini. Selamat malam, Bu Lailatul Maulidiah. Oke, senang Bu ya berjumpa kembali dengan Ibu. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah saya baik untuk hari ini. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi gini Bu ya, pada kegiatan malam ini izinkan saya untuk melakukan kegiatan pasca observasi Bu ya. Ibu Ya, berkenan? berkenan Oke, Ibu. jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan teman saya. Beliau ini adalah Budiah Nuraini. Beliau adalah guru bahasa Inggris dari SMKNH Multimedia Poncokusumo dan beliau mengajar di kelas 10 dan juga di kelas 11 TKR. Jadi Bu ya, kegiatan hari ini namanya adalah percakapan pasca observasi. Di dalam kegiatan pasca observasi ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dari hasil observasi yang saya lakukan di kelas Ibu kemarin, yaitu di kelas 10 TKJ. Tujuannya adalah mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Pertanyaan pertama nih Bu ya, eh, bagaimana perasaan Ibu terkait dari hasil kegiatan atau dari kegiatan proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin di kelas 10 TKJ? Alhamdulillah untuk pembelajaran kelas 10 TKJ saya rasa alhamdulillah cukup lancar Ibu kegiatan belajar mengajarnya, akan tetapi pada awal-awalnya agak sedikit tegang karena dan jenengan yang mengobservasi saya, mengamati proses kerja saya. Jadi untuk selanjutnya ada apa ya? Selanjutnya bisa santai gitu. Bisa mengikuti alur gitu. Oke, berarti anu Bu ya, secara keseluruhan berjalan dengan lancar seperti Oke. itu ya Bu ya. Oke. Ya, Kemudian saya bertanya kembali nih Bu ke Ibu, bisa diceritakan kembali untuk area pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan kemarin pada saat proses pembelajaran dan langkah-langkah atau tahapan apa saja yang Ibu lakukan pada proses pembelajaran kemarin. baik. Untuk pembelajaran yang saya laksanakan kemarin itu saya melaksanakan dua area kompetensi yang saya kembangkan, yaitu pertama adalah kompetensi pengetahuan, yang kedua adalah kompetensi keterampilan. Untuk pengetahuan di mana saya berharap anak-anak bisa memahami, mengenali, juga menganalisis tentang apa itu fungsi sosial, bagaimana struktur teks, kemudian juga unsur kebahasaan dari teks prosedur seperti itu. Kalau untuk area keterampilan, di sini saya harap anak-anak bisa membuat atau menyusun teks prosedur itu sendiri. Seperti itu, Bu. Untuk tahapan atau langkah-langkahnya tentu saja yang pertama saya membuat rancangan pembelajaran dulu, seperti itu. Kemudian setelah membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar, kemudian berikutnya saya membuat media pembelajaran. Seperti ya saya membuat video pembelajaran atau saya juga mengumpulkan referensi dari video-video yang ada di modul seperti itu. Untuk strategi pembelajaran yang saya lakukan adalah berdiferensiasi, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian juga saya menerapkan pembelajaran discovery learning, discovery learning juga collaborative learning seperti itu. Oke, bisa saya ulang deh Bu ya. Jadi kemarin Ibu telah melakukan pengembangan di dua area pengembangan, yaitu kompetensi yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Kemudian langkah-langkah tahapan yang Ibu lakukan tentunya yang pertama yaitu membuat modul ajar, kemudian modul ajar tersebut sudah terintegrasi dengan
KSE, dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Ibu juga telah membuat beberapa video pembelajaran, kemudian Ibu juga membuat slide, nggih. Kemudian strategi pembelajaran Ibu menggunakan model discovery learning dan juga collaborative learning. Dan untuk metodenya adalah menggunakan diskusi kelompok. Oke, saya akan bertanya kembali nih Bu, ke Ibu. Area sejauh mana keberhasilan pada area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada kegiatan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas kemarin, Bu? Kalau menurut saya sendiri, karena saya sudah menerapkannya sesuai dengan alur pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya, ya saya rasa selama proses itu anak-anak juga cukup antusias, jadi saya rasa cukup berhasil, Ibu. Jadi secara keseluruhan kemungkinan sudah berhasil ya, Bu ya? Ya, walaupun mungkin ya sedikit kendala pasti ada, tapi secara keseluruhan sudah sesuai tahapan-tahapan pembelajaran yang saya buat seperti itu. Nah, barusan Ibu kan ngomong kendala nih. Kira-kira menurut Ibu kendala-kendala apa yang telah Ibu hadapi pada waktu pembelajaran kemarin, Bu? Kendalanya itu yang pertama, anak-anak itu untuk vocabulary-nya, kosakatanya itu tidak semua itu punya kosakata yang memadai. Jadi ketika ada kompetensi yang tentang keterampilan, cara membuat prosedur teksnya itu agak sedikit kurang tepat, atau agak kurang maksimal gitu. Kemudian yang lainnya mungkin beberapa anak di dalam kelas itu kurang aktif seperti itu. Oke, jadi menurut Ibu kendalanya kemarin itu karena kemampuan vocabulary-nya anak-anak itu masih kurang. Kemudian juga Ibu temukan beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan supaya bisa memperbaiki dari kendala-kendala yang telah Ibu hadapi kemarin? Mungkin akan saya tekankan lagi masalah pemahaman atau penghafal vocabularies lagi untuk setiap harinya. Selain itu juga mungkin saya lebih meningkatkan model pembelajaran yang lebih menarik buat anak-anak, jadi keseluruhan bisa tertarik gitu, bisa aktif lah seperti itu. Oke. Jadi intinya rencana yang akan Ibu lakukan adalah Ibu nanti akan lebih mengetahui kebutuhan belajar mereka, nggih, Bu, nggih. Secara garis besar seperti itu. Oke. Kemudian kira-kira kapan nih rencana Ibu akan melakukan perbaikan dari rencana-rencana yang telah Ibu paparkan tadi? Mungkin secepatnya, Bu ya. Untuk jadwal selanjutnya kan kita masih ada KBM walaupun selama Ramadan ini, jadi untuk jadwal selanjutnya saya akan mencoba untuk melaksanakan rencana tersebut supaya anak-anak biar bisa lebih aktif juga gitu, supaya lebih lancar lagi KBM-nya. Oke, berarti Ibu akan melakukan proses perbaikan dalam waktu yang secepatnya, nggih, Bu, nggih? Oke, terima kasih Bu. Jadi pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dari saya untuk Ibu di kegiatan percakapan pasca observasi ini. Nggih. Saya berharap semoga Ibu dapat memperbaiki beberapa kekurangan yang Ibu hadapi tadi. Kemudian ketika Ibu dapat memperbaikinya, diharapkan nanti hasil perbaikan yang Ibu lakukan nanti akan mendapatkan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan di kelas. Kemudian siswa juga akan lebih aktif di kelas Ibu, nggih, Bu, nggih. Kemudian Ibu juga lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Pasti. Mungkin sampai di sini dulu Bu ya percakapan pasca observasi kita. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan pasca observasi ini.
Sekali Terima lagi, kasih. mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi dapat terrealisasi dengan baik ya, Bu. Amin. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Baiklah, sekian dari kegiatan percakapan pasca observasi kami. Saya selaku CGP atas nama Lailatul Maulidiah mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata dalam adegan pasca observasi ini. Assalamualaikum. Terekam, Bu. White. Oke. Oke, nunggu sutradara. Sudah? Sudah. Baik, terima kasih Miss Dia dan Bu Dia sudah melakukan rangkaian supervisi akademik dalam tahapan pasca observasi yang dilaksanakan dengan berbasis coaching seperti itu nggih. Alhamdulillah tadi sudah saya lihat dan sudah masuk alur coachingnya, tahapan coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan sudah terlihat, terutama di alur tirtanya. Tadi sudah disampaikan oleh bagaimana Bu Diah tadi sudah menggali terkait dengan area pengembangan kompetensi, pengembangan yang mana yang dikehendaki oleh Koci, tadi sudah Bu Diah gali dan disampaikan oleh Koci. Itu menandakan bahwa tujuan dari percakapan pasca observasi ini berasal dari Koci. Kemudian untuk identifikasinya juga sangat terlihat sekali, tapi dari Bu Diah berusaha menggali bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan oleh rekan sejawatnya Bu Diah Nuraini di kelas kemarin, sehingga di sini di tahapan identifikasi ini selain Bu Diah sepertinya untuk meng-cross check hasil temuannya, namun Bu Diah tidak menyampaikan secara langsung. Bu Diah berusaha menggali, mengkonfirmasi kepada Koci. Ternyata kemungkinan besar apa yang ditemukan oleh Bu Diah juga dirasakan oleh Koci sendiri. Seperti itu. Di alur yang selanjutnya yaitu rencana aksi, tadi Bu Diah juga sempat menggali di rencana aksinya ketika Koci menemukan suatu kendala pada saat observasi pembelajaran kemarin, Bu Diah langsung mengejar kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Koci untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Nah, di situ sudah masuk pada alur rencana aksinya dan dilanjutkan dengan tanggung jawabnya, Bu Diah mengkonfirmasi kapan kira-kira si Koci ini akan melakukan rencana untuk mengatasi permasalahan dan mengembangkan kompetensi yang ingin dikembangkan. Itu terkait dengan alur ceritanya, tadi sudah muncul dan nampak dalam proses coachingnya. Kemudian selain alur cerita, ada beberapa aspek juga yang perlu kita perhatikan terkait dengan proses coaching ini, dan alhamdulillah tadi sudah dimunculkan, terutama terkait dengan kemitraannya. Jadi tadi Bu Diah sebagai coachnya, beliau berusaha dan sudah menampakkan bahwa beliau itu tidak menggurui, beliau juga tidak memberikan saran, juga tidak berbagi pengalaman beliau, tapi beliau tetap berusaha menggali. Di situ Oke, tak lanjutkan ya. Maaf sinyalnya. Baik, jadi dalam proses coaching ini kita juga harus memperhatikan beberapa aspek juga terkait dengan prinsip coaching. Tadi juga sudah dimunculkan dari praktek yang sudah panjenengan lakukan. Yang pertama ada prinsip kemitraan, tadi sudah muncul. Jadi Bu Diah selaku coach dan juga Bu Diah Nuraini selaku coach, beliau berdua tadi sudah menampakkan bahwa dalam percakapan ini tidak ada yang menggurui dan tidak ada yang dipelajari. Panjenengan berdua setara. Tadi itu sudah tampak, sudah muncul. Jadi prinsip coachingnya dapat.
Kemudian terkait dengan percakapan yang dilakukan sudah terjadi dua arah, di mana tadi sudah nampak juga bahwa yang banyak berbicara itu coachi daripada coachnya. Jadi tadi Budiah Nuraini itu lebih banyak mengekspres, melakukan observasi seperti itu. Dan Budiah juga sudah menjadi pendengar yang aktif, yang terbukti dari ketika coachi Budiah Nuraini setelah menyampaikan, Budiah berusaha untuk mengkonfirmasi atau mengulangi, bahkan tadi merangkum jawaban dari coachi. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang digunakan pun juga sudah pertanyaan yang terbuka. Makanya coachi bisa berekspresi dengan jawaban-jawabannya yang luas gitu, seperti itu. Dan terakhir tadi juga sudah nampak muncul tindak lanjut itu tadi dari rencana aksi dan juga tanggung jawab. Mungkin kalau saran dari saya tadi ada yang sedikit terlupa, yaitu terkait dengan kesimpulan. Maksudnya kesimpulan itu adalah apa sih yang didapat oleh coachi dari percakapan yang sudah berlangsung itu tadi. Mungkin itu tadi yang ada yang sedikit terlewat. Semoga nanti di praktek coaching berikutnya dapat ditambahkan lagi, tetap semangat dan berlatih terus supaya praktek coachingnya lebih mantap lagi. Sudah keren Bu, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Sama-sama.